Studi kasus, PT Global Edu menyewa 2 jenis tenaga pengajar. Ibu Rini, pegawai tetap, gaji 8 juta rupiah bulan tambah tunjangan 1 juta rupiah. Bapak David, freelance, honor 1,5 juta rupiah sesi, 10 sesi per bulan. Ibu Rini berdomisili di Medan Wiani. Bapak David adalah Wiana tinggal di Jakarta sementara. Pertanyaan analisis. Pertama, siapa yang menjadi subjek pajak dalam negeri dan luar negeri? Kedua, hitung PPh 21 masing-masing pengajar. Ketiga, jelaskan sistem perpajakan yang digunakan withholding atau self-assessment. Keempat, apa kewajiban pemotong pajaknya? Berdasarkan studi kasus PT Global Edu, kelompok kami mengidentifikasi 2 pihak yang menjadi subjek pajak, yaitu Ibu Rini dan Bapak David. Ibu Rini merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Medan. Berdasarkan ketentuan perpajakan di Indonesia, seseorang yang berstatus WNI dan tinggal di dalam negeri secara tetap dikategorikan sebagai subjek pajak dalam negeri. Artinya, Ibu Rini wajib melaporkan dan membayar pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya, baik dari dalam maupun luar negeri. Sementara itu, Bapak David adalah warga negara asing yang tinggal sementara di Jakarta. Karena keberadaannya di Indonesia bersifat tidak tetap dan hanya untuk jangka waktu tertentu, maka ia dikategorikan sebagai subjek pajak luar negeri. Dengan status ini, kewajiban perpajakannya hanya terbatas pada penghasilan yang bersumber dari Indonesia saja. Dengan demikian, pemahaman terhadap status subjek pajak sangat penting untuk menentukan hak dan kewajiban perpajakan masing-masing individu, terutama dalam konteks internasional dan lintas negara. Baik, di sini saya Angel, saya akan menjelaskan tentang pegawai tetap, yaitu Ibu Rini dengan penghasilan bruto itu 9 juta dikali 12 bulan sama dengan 108 juta. Kita akan berikutnya kita akan menghitung penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak itu 108 juta dikurang PTKP. PTKP-nya berapa? PTKP-nya ada 54 juta. Oke, sama dengan 54 juta. Jadi di 108 juta dikurang PTKP-nya. PTKP-nya 54 juta sama dengan 54 juta. Kita berikutnya kita akan menghitung PPh 21. PPh 21 dibagi 5% dikali 54 juta sama dengan, kita akan menghitung per tahunnya dia ada berapa dan per bulannya dia ada berapa. Jadi setelah kita hitung, ini jumlahnya ada per tahun 700 dan per bulannya ada 22.000. Berikut penjelasan dari saya, Angel, mengenai penghasilan bruto, penghasilan kena pajak dan PPh 21 dari Ibu Rini. Terima kasih. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan tentang perhitungan pajak Bapak David. Bapak David adalah seorang WNA yang bekerja di Indonesia. Dia status sebagai pengajar freelance yang memiliki honor 1,5 juta per sesi, dan dalam sebulan dia memiliki 10 sesi mengajar, sehingga dalam sebulan Pak David menghasilkan 1,5 juta
dikali 10 sesi adalah 15 juta dalam sebulan. Karena Pak David adalah seorang WNA dan bukan pegawai tetap di Indonesia, dia dikenakan PPh pasal 26 yang dimana Undang-Undang Pajak Penghasilan penghasilan WNA dikenakan pajak final sebesar 20% dari brutonya. Brutonya ialah 15 juta ini, sehingga dikali dari PPh 26 yang dikenakan oleh Pak David dan seorang WNA adalah 20% dikali 15 juta, sehingga hasilnya adalah 3 juta dalam sebulan Pak David dikenakan pajak. Jadi Pak David itu dalam sebulan dikenakan pajak 3 juta dari perusahaan. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya, mari kita pahami apa sih yang dimaksud dengan sistem pemotongan atau withholding system dalam pajak. Withholding system adalah sistem di mana pihak ketiga, biasanya pemberi kerja atau pihak yang memberi penghasilan, memiliki kewajiban untuk memotong pajak langsung dari penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, lalu menyetorkannya ke kas negara. Dengan kata lain, pajak tidak dibayar sendiri oleh orang yang menerima penghasilan, melainkan langsung dipotong di awal pihak yang membayarnya. Sistem ini memiliki beberapa ciri penting, yaitu yang pertama, pajak dipotong langsung di sumbernya. Yang kedua, wajib pajak tidak langsung perlu menghitung atau menyetor sendiri. Yang ketiga, sistem ini berlaku untuk jenis pajak tertentu seperti PPh 21, PPh 23, dan PPh 26. Sistem ini juga sangat penting, tidak hanya mempermudah wajib pajak, tetapi juga memastikan negara mendapatkan penghasilan melalui dari pajak yang dibayar secara rutin dan tepat waktu. Terima kasih. Saya akan menjelaskan apa itu simulasi. Simulasi itu sekarang kita masuk ke bagian kemudian dari sistem pajak withholding. Dan di mana sistem ini memiliki 3 keuntungan utama. Pertamanya itu negara bisa menerima pemasukan pajak secara rutin dan stabil karena dipotong langsung oleh pihak ketiga. Kedua itu sistem ini memudahkan wajib pajak terutama karyawan dan freelance karena mereka tidak perlu melakukan perhitungan dan penyetoran sendiri. Dan ketiga itu risiko penghindaran pajak bisa ditekan karena pajak dipotong langsung oleh perusahaannya. Kemudian jika dikaitkan dengan studi PT Global Edu, sistem withholding diterapkan untuk 2 jenis tenaga pengajar. Ibu ini sebagai pegawai tetap dikenakan PPh 21 reguler dan Bapak David sebagai tenaga freelance WNA dikenakan PPh pasal 26. Dalam hal ini, PT Global Edu wajib memotongkan pajak dari keduanya kemudian menyetorkannya ke negara dan melaporkannya melalui SPT masa sesuai jenis pajaknya. Semua ini adalah bagian dari peran aktif perusahaan dalam mendukung kepatuhan perpajakan. Baik, selanjutnya kita masuk ke kewajiban pemotongan pajak. Sebagai pihak yang memberikan penghasilan, PT Global Edu memiliki peran sebagai pemotong pajak. Oleh karena itu, perusahaan wajib menjalankan 5 hal penting. Yang pertama, memotong PPh 21 setiap bulan dari gaji Ibu Rini sebagai pegawai tetap. Yang kedua, memotong PPh pasal 26 dari penghasilan Bapak David yang merupakan tenaga freelance berkeluargaan asing. Yang ketiga, setelah dipotong, pajak tersebut harus disetorkan ke kas negara tepat waktu. Keempat adalah melaporkan seluruh pemotongan pajak itu ke Debitor Jenderal Pajak dalam bentuk SPT masa PPh 21 atau 26. Dan yang terakhir merupakan perusahaan harus memberikan bukti potong kepada masing-masing pengajar sebagai bukti sah pajak telah dipotong dan disetor. Dengan menjalankan kewajiban ini, perusahaan ikut memastikan kepatuhan pajak. Sekian presentasi kami dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih.